Serambi Mekah, itulah julukan bagi provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. 5 kota dan 18 kabupaten yang dimiliki Nangro Aceh Darussalam mempunyai hasil perkebunan dan pertanian yang sangat potensial. Salah satunya kopi. Berada di kawasan dataran tinggi Gayo, kabupaten yang beribu kota Takengon ini disebut-sebut penghasil kopi terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 hektar. Sayang, melimpahnya hasil pertanian ternyata tidak didukung oleh infrastruktur yang baik. Jalan rusak ke area perkebunan dan jembatan darurat yang menantang maut menjadi pemandangan setiap hari para petani kopi. Pemirsa, inilah Kopi Gayo, salah satu penyumbang pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Aceh Tengah. Setiap tahunnya lebih dari 1 miliar rupiah hasil pertanian kopi masuk dalam kas pendapatan Kabupaten Aceh Tengah. Namun sayang, meski sebagai salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah, para petani kopi ini justru minim perhatian pemerintah. Infrastruktur yang buruk membuat mereka harus berusaha payah untuk menuai hasil tani mereka. Dari Takengon, tim Delik menuju ke Desa Mungkur, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Memiliki APBD sebesar 1,3 triliun rupiah, rupanya tidak banyak membantu pembangunan infrastruktur. Tidak sedikit kami melewati jalan rusak dan terjal. Inilah Desa Mungkur. Warga di sini masih hidup dalam kesederhanaan. Lebih dari 300 kepala keluarga menggantungkan hidupnya dari hasil tani kopi. Sayangnya, para petani ini harus berjuang keras menuai hasil tani mereka. Jembatan gantung menjadi penghubung menuju ke lahan pertanian. Setiap harinya, mereka menyeberangi sungai sepanjang 30 meter menggunakan papan kayu yang digantungkan pada kawat. Nyawa jelas jadi taruhannya. Swadaya masyarakat termasuk ini, Bang. Gontong semua di sini masyarakat, Bang. Cuma yang ngambil batu ini dari masyarakat, Bang. 30.000 per kakak, Bang. Oh, masyarakat ditarikin uang? Iya, Bang. Kalau nggak jembatan kan lama, Bang. Masyarakat kan susah. Swadayanya cuma di sana semua, Bang. Jembatan Desa Mungkur ini hancur akibat terjangan banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2015 lalu. Tidak ada pilihan bagi petani. Jembatan gantung ini adalah satu-satunya cara untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Pemirsa, inilah jembatan gantung yang menghubungkan ke lahan pertanian Desa Mungkur, Lingle, Kabupaten Aceh Tengah. Jembatan ini berjarak hingga 30 meter dan derasnya aliran sungai dengan kedalaman 8 meter tentu sangat membahayakan keselamatan mereka. Jembatan ini merupakan hasil dari swadaya masyarakat dan ini merupakan salah satu akses masyarakat untuk mencari nafkah di lahan pertanian mereka. Sementara itu, meski sudah menjadi aktivitas sehari-hari, tidak sedikit warga menjadi korban akibat jembatan gantung tersebut. Bahaya ini, Bang. Sering orang mau jatuh nih, Bang, ya kan? Karena apa? Narik gitu sendirian. Tarik sendiri sana, ya kan? Kopi pun diangkat kayak gitu tadi, ya, Bang, kan? Udah kita tengok, ya, Bang, kan? Kayak gitulah, Bang. Mau sering ada orang mau jatuh, Bang. Kalau hasil taninya pernah jatuh, Bang? Nah, itu belum pernah, Bang. Satu orang ada jatuh di sini, Bang. Menurut Kepala Desa setempat, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kabupaten Aceh Tengah sempat memperbaiki jembatan rusak tersebut. Namun proyek pengerjaan jembatan belum juga rampung, bahkan terancam terbengkalai. Ya, memang sekarang terbengkalai katanya kemarin. Juga ini mau diangkat besi dari Jagong ke sini, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada. Pembangunan jembatan tentu sangat penting karena menjadi akses vital bagi warga untuk beraktivitas. Lalu bagaimana tanggapan Pemda Takengon terkait pembangunan jembatan yang rusak ini? Selalu berupaya supaya jalan-jalan yang putus ini segera kita perbaiki. Memang tadi kita lihat juga di Mungkur itu masih menggunakan
jembatan gantung. Nah, jembatan gantung. Kita lagi mengusulkan, karena ini menyangkut dengan biaya yang relatif besar di penghujung tahun 2015 ini, maka kita meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Kita sampaikan, karena dengan dana yang relatif besar, kita tidak mampu hal yang seperti itu. Jadi nanti kita sharing kita ada dari APBK, ada dari mereka. Ini yang sedang kita tangani bersama-sama, sehingga masyarakat di sana tidak terisolir, sehingga mereka juga bisa dekat ke pasar semua produknya. Bukan adegan film atau sinetron, tapi ini adalah kehidupan nyata warga desa Simpur Jaya, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Setiap hari, mereka harus menyeberangi sungai dengan berjalan hanya di atas kawat baja. Setapak demi setapak kaki mereka meniti tali baja yang membentangi sungai Lawe Alas sepanjang 150 meter. Pemandangan yang tidak biasa dinikmati oleh warga pada umumnya. Tidak sedikit pula anak-anak melintasi jembatan darurat tersebut. Beberapa orang tua pun terpaksa menggendong anaknya. Lengah sedikit saja berakibat fatal bagi nyawa mereka. Derasnya aliran sungai dengan kedalaman lebih dari 2 meter jelas membahayakan keselamatan warga yang melintas. Jembatan darurat ini. Khawatir karena air pelampu besar pada hari itu, kemudian jembatan hanya 2 kabel saja, jadi sehingga nggak bisa pakai papan. Bu, lewat jembatan. Jadi kemana nggak bisa cepat siap. Itulah, aku takut ya. Suamiku pun sakit apa itu tensi. Jadi nggak tahan jalan ini, terus mentar kayak gini badannya. Jadi akulah lewat ke sana. Jembatan di Desa Simpur Jaya ini rusak diterjang banjir bandang Oktober 2015 lalu. Minimnya anggaran memaksa warga secara swadaya membuat jembatan darurat tersebut. Dengan memanfaatkan sisa tali jembatan, warga mengikatnya di batang pohon yang ditanam sedalam 2 meter. Sementara di seberang, warga mengikatnya di batang pohon kapuk. Itunya Pak ya? Ya, berarti ini jalan satu-satunya untuk untuk jembatan ke seberang. Tak ada pilihan lain bagi warga Desa Simpur Jaya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Belum adanya perbaikan jembatan berdampak pada perekonomian warga yang merugi karena kesulitan membawa hasil panen. Panen jagung pun habis membayar dari sini. Berapa ton semalam? 3 ton. Habis laut mengelangsir dari sini. Apa dari sana dilangsir berapa dari sini? 500 lah. Bayar kami mengelangsiri. Karena nggak bisa dibawa, Bu ya? Iya, nggak bisa. Hasil panen nggak bisa dibawa, Bu? Nggak bisa, payah. Sementara pemerintah daerah Aceh Tenggara berdalih telah meninjau lokasi jembatan darurat itu. Tahun ini, mereka berjanji akan segera melakukan pembangunan jembatan yang layak bagi warga. Ini kan sangat membahayakan. Mengapa tidak dibangun yang lebih layak lagi? Boleh, kita melalui Badan Penanggulangan Bencana kemarin telah akan segera melakukan perbaikan dengan secara darurat. Pada saat itu juga Dinas dari Bina Marga Cipta Karya Kabupaten Aceh Tenggara melakukan tindakan lanjutan dan telah mengusulkan akan dibangun kegiatan jembatan tersebut dengan anggaran 2016. Buruknya infrastruktur tidak hanya di Aceh Tenggara. Tim Delik juga menyambangi Kabupaten Aceh Singkil.
Seperti inilah perhatian negara kepada anak-anak penerus bangsa. Para pelajar sekolah dasar negeri Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil harus melewati sebuah sungai untuk menuju ke sekolah mereka. Sebatang pohon menjadi saksi perjuangan anak-anak untuk menuntut ilmu. Kaki-kaki mereka menapak pohon yang sudah lapuk di atas permukaan sungai. Jembatan pohon ini merupakan satu-satunya akses terdekat yang bisa dilalui para siswa untuk pulang dan pergi ke sekolah mereka. Nyawa jelas menjadi taruhannya. Saiful, salah satu siswa kelas 2 SD, pernah menjadi korban. Saat hendak melewati jembatan pohon, ia terjatuh dan tenggelam di dalam sungai. Beruntung, salah satu warga berhasil menyelamatkannya. Jatuh terhanyut sampai situ di talang orang gosong. Jembatannya dibangun biar ke sekolah aman. Tidak hanya Saiful, jeritan harapan juga datang dari siswa lainnya. Mereka berharap jembatan yang layak untuk pergi ke sekolah. Lewat jembatan ya, Dek? Lewat jembatannya. Takut juga. Lewat di jembatan. Aku takut jatuh. Lewat batang pohon. Lewat batang pohon. Pak Presiden buatkan kami jembatan agar pergi sekolah biar selamat. Meski harus basah berurai keringat, semangat anak-anak ini tak pernah kering dalam menimba ilmu. Namun kekhawatiran tetap dirasakan oleh guru sekolah dasar. Terkadang pihak sekolah memaklumi jika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kita takutnya nggak ada yang ngawasin, jadi kalau misalnya jatuh kan nggak mungkin temannya nemenin gitu, bantuin, karena temennya juga besarnya sama seperti dia gitu, harusnya ditemenin sama orang dewasa. Cuman kalau udah setiap hari, jadi nggak ada yang jagain gitu. Sudah 12 tahun warga di sini harus melintasi sungai di atas sebatang pohon. Hingga kini pemerintah tak kunjung memberi perhatian bagi warga desa Kampung Baru. Jalan motong lah ini, jalan motong ke sekolah anak-anak kami. Udah roboh 2002-2003. Sampai sekarang nggak ada nggak ada melihat lah. Pokoknya ginilah dia jalan kami, jalan pintas selalu. Ya kami pun sangat meresahkan juga lah kalau jalan titi anak sekolah kami kayak gini. Kalau dapat ya cepat dibantulah. Sementara Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Manik, yang kami temui berjanji akan segera membangun jembatan tersebut di tahun ini. Minimnya anggaran lagi-lagi menjadi persoalan yang selalu menjadi alasan. Itu sudah lama ya kita akan bangun, tetapi karena keterbatasan dana, alhamdulillah di tahun anggaran 2016 ini akan kita bangun. Dan telah kita anggarkan, ya, dan sementara waktu masih ada jalan alternatif yang saat ini dilalui oleh anak-anak kita. Ya, termasuk bukan jalan pohon itu aja, dan belakangnya pun ada juga. Entah sudah berapa kali janji-janji pembangunan terucap dari pemangku kebijakan negeri ini. Seringkali mereka membuai warga dengan janji yang belum juga ditepati. Jika keterbatasan anggaran yang menjadi alasan, lantas mengapa selama 10 tahun pembangunan jembatan belum juga terlihat? Jembatan rusak bukan saja ada di Aceh. Tahun lalu tim Delik juga menemukan kondisi yang sama di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Petani di Kampung Lubuk Pandan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat juga bernasib hampir sama. Untuk menjual hasil tani, mereka bahkan harus menyeberangi Sungai Batang Indrapura karena tak ada jembatan. Luasnya lahan pertanian tidak didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur menjadi masalah yang cukup mendesak bagi warga setempat.
Di Desa Langgai, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, anak-anak sekolah ini harus ekstra waspada saat meniti kawat di atas derasnya arus sungai. Kondisi jembatan yang hanya ditopang dengan beberapa kawat ini tentu sangat membahayakan jiwa mereka. Sungguh ironis, lebih dari 10 tahun warga Desa Langgai harus melewati jembatan kawat, namun pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tak juga membangun jembatan yang layak bagi keselamatan mereka. Dan yang cukup ramai menjadi perhatian publik di media sosial adalah jembatan ala Indiana Jones di Lebak, Banten. Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat desa-desa merupakan janji Presiden Joko Widodo dalam program Nawacitanya. Sayangnya, hingga kini pembangunan infrastruktur yang tidak merata masih terlihat jelas. Pemerintah justru hobi melakukan pinjaman ke luar negeri. Pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu alasan Indonesia harus berhutang. Ketergantungan Indonesia terhadap negara asing membuat sejumlah utang luar negeri Indonesia terus merangkak naik. Saya ingin mengatakan meningkatnya pinjaman program baik dari Asian Development Bank maupun dari Bank Dunia menunjukkan betapa kencangnya pertarungan antara Cina dengan pihak Barat. Itu berarti kita makin didikte oleh asing. Itu berarti hasil pendikteannya adalah Indonesia akan makin dimiskinkan. Kabinet kerja-kerja yang berpijak pada Trisakti, Nawacita, dan revolusi mental itu sadar nggak yang sedang dilakukan adalah proses perpanjangan pemiskinan struktural. Saya ulang, proses perpanjangan pemiskinan struktural. Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Negara dan Resiko Kementerian Keuangan menyebut sepanjang 2015, total utang pemerintah telah meningkat signifikan. Jumlah ini jauh membengkak selama 5 tahun terakhir. Pada 2011, total utang luar negeri pemerintah masih di angka 1,8 triliun rupiah. Angka utang pemerintah mulai merangkak naik pada 2012 menjadi 1,9 triliun rupiah. Pada 2013, total utang pemerintah kembali mengalami peningkatan sebesar 2,3 triliun rupiah. Di 2014, kembali mengalami kenaikan menjadi 2,6 triliun rupiah. Pada 2015, total utang pemerintah menyentuh hingga angka 3 triliun rupiah. Secara bilateral, sepanjang 2015, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi negara kreditur terbesar utang Indonesia. Adapun secara multilateral, Indonesia masih meminjam kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembangunan Islam. Jumlah utang Indonesia pada 2015 kepada Bank Dunia mencapai 221 triliun rupiah. Sementara utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai 216 triliun rupiah. Utang pemerintah Indonesia dari Bank Pembangunan Asia pada 2015 sebanyak 120 triliun. Adapun total utang pemerintah Indonesia ke Prancis sebesar 24 triliun. Utang pemerintah Indonesia ke Jerman tahun ini mencapai 20,3 triliun rupiah. Total utang pemerintah ke IDB sebesar 8,6 triliun rupiah. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Negara dan Resiko Kementerian Keuangan hingga kini tidak dapat memberikan konfirmasi terkait utang Indonesia. Begitu juga dengan pesan singkat untuk meminta wawancara. Pihak Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Negara dan Resiko Kementerian Keuangan terkesan menghindar. Lembaga pemerintah seharusnya bisa menjadi pelayan masyarakat memberikan informasi secara jelas dan transparan. Tahun demi tahun, utang luar negeri Indonesia terus saja bertambah. Kucuran dana asing jelas memberi angin segar. Sayangnya, pembangunan infrastruktur tetap saja jauh dari harapan rakyat. Benarkah pinjaman luar negeri mampu menstabilkan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara, atau justru hanya memperpanjang durasi kemiskinan?